Hampir setiap hari kita selalu terhenyak kaget mendengar berita tentang korupsi. Pertama, kita harus mengapresiasi dan memberikan tepuk tangan untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya membongkar banyak skandal korupsi di negara kita. Dan inilah yang membuat saya selaku pribadi sebagai masyarakat di negara ini sangat kaget, terkejut dengan rilis-rilis yang selalu disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Kalau dengan KPK saya tidak kaget lagi karena memang tidak ada prestasi KPK sama sekali dan tidak terlihat bahwa KPK ini adalah sebagai lembaga pemberantasan korupsi, tetapi sekarang KPK hanya menjadi seperti sebuah lembaga yang diperalat oleh kekuatan tertentu mengimplementasikan hawa nafsunya mengkriminalisasi orang. Kejaksaan Agung merilis data-data korupsi. Dan kalau kita melihat Liga Korupsi Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ternyata memang sangat gila-gilaan korupsinya. Sangat brutal korupsinya. Kita pernah mendengar korupsi-korupsi terjadi di pemerintahan yang lalu-lalu, tetapi tidak seperti yang terjadi di era Joko Widodo, yang nilainya tidak lagi puluh miliar, ratus miliar, tetapi triliun, ratus triliun, bahkan ribuan triliun. Ini mengerikan permainan korupsi di era pemerintahan Pak Joko Widodo. Saya kaget membaca semua rilis. Yang terbesar adalah korupsi Antam, pemalsuan emas yang diduga merugikan negara sampai 5.600 triliun, 5,6 kuadriliun. Belum lagi korupsi Pertamina yang dirilis oleh Kejaksaan hampir 1.000 triliun. Ini pun saya masih pertanyakan, benarkah 1.000 triliun? Korupsi timah, korupsi Jiwasraya, korupsi banyak lagi, ekspor timah ilegal. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang muncul setiap hari dan terbaru. Kejaksaan Agung merilis tentang data informasi korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan di zaman Nadiem Makarim. Pengadaan laptop nilainya 9 triliun lebih. Sebelumnya juga banyak kasus, terkait juga BTS 8 triliun lebih. Timah 271 triliun lebih. Kenapa sekarang nilai korupsi ini menjadi ratus triliun bahkan ribu triliun? Ini adalah tanggung jawab Joko Widodo sebagai presiden pada saat itu yang hanya berkoar-koar bahwa dia orang bersih. Faktanya apa yang terjadi? Korupsi di zaman pemerintahan Joko Widodo menggila dan sangat brutal. Puluh triliun, ratus triliun, bahkan ribuan triliun. Apa yang dilakukan Jokowi? Kita pernah mendengar Jokowi berkata, oh saya tahu siapa pemain ini, siapa tahu pemain itu, saya tahu pemain ini itu. Tahunya apa? Jangan-jangan informasi yang menyatakan saya tahu pemain ini, saya tahu pemain, jangan-jangan Pak Jokowi supaya minta bagian dari situ. Apakah itu sebuah cara komunikasi supaya mereka datang menghadap? Kalau sudah tahu, kenapa tidak ditindak dari dulu? Padahal Anda, Joko Widodo, seorang presiden Republik Indonesia pada saat itu yang bisa memerintah Jaksa Agung, memerintah KPK, memerintah kepolisian, Tipikor untuk mengusut mereka. Mengapa memberikan sinyal saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu? Dalam teori komunikasi, jangan-jangan itu digunakan untuk mengirim pesan, gue udah tahu lo kalau nggak datang awas. Itukah yang dimaksud? Maka saya tidak heran ketika OCCRP menetapkan Joko Widodo salah satu finalis pemimpin dunia terkorup 2024. Saya akhirnya jadi bisa menerima bagaimana OCCRP menempatkan Joko Widodo sebagai seorang pemimpin dunia terkorup masuk dalam jajaran Liga finalis pemimpin dunia terkorup. Saya akhirnya jadi bisa menerima itu setelah melihat data-data korupsi yang dirilis oleh Kejaksaan Agung. Gila, Antam 5,6 kuadriliun, 5.600 triliun, timah 271 triliun, ekspor ilegal timah yang sampai saat ini gelap gulita 5,3 juta ton ke Cina tidak jelas. Korupsi BTS, korupsi laptop, korupsi banyak lagi korupsi yang terjadi yang tidak bisa kita sebutkan. Saya membaca di situs Kejaksaan Agung menangani 2.300 lebih perkara korupsi pada 2024. Wow. Penyampaian dari Bung Ferdinand Hutahayan ya, luar biasa ya, ini sebuah informasi yang menarik ya, soal ijazah, soal Jokowi ya, macam-macam tadi banyak sekali disampaikan oleh beliau, dan saya nggak terlalu jauh lah ke sana ya. Seperti biasa teman-teman juga mungkin sudah tahu bahwa saya akan ulas berbagai komentar teman-teman kita di sini ya. Nggak malu, nggak kerja minta gaji, betul Pak dari Jokowi dan ternaknya. KPK paling gabut. KPK sekarang juga sama dengan KPK Firly Bahuri dari Parcok yang sama.
Jadi katanya tadi ya KPK gigi ompong gitu. Dan apa namanya, karena kan dulu kan Pak Jokowi yang apa namanya yang itulah mungkin ya yang meresmikan atau apa gitu ya, sehingga ya sering sekali dikatakan di KPK ini udah termasuk orang-orang Jokowi lah, kurang lebih seperti itu. Dan sering sekali juga ini tuduhan yang sangat serius juga serasa, atau banyak dugaan-dugaan katanya ya Pak Jokowi masih intervensi KPK. KPK di mata masyarakat ya seperti ya bergerak terhadap kepentingan-kepentingan, atau ya paling simpelnya lah pandang bulu ya, sesuai pesanan, nggak independen lagi dan lain-lain. Itu sering sekali saya baca-baca untuk teman-teman kita, dan kita nggak bisa salahkan juga, itu kan penilaian masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi dibedakan tadi soal kejaksaan, sikat habis koruptor gitu ya. Menteri-menteri korupsi hidupnya kaya raya mewah. Halo Pak, apa kabar? Sehatkah? Lihat itu kejagung apa kerja prestasinya, malu dikit lah. Bila Budi Ari terbukti, maka apa kata dunia? Malukah teremul? Teremul lainnya bongkar semua. Ya, belum 9,9 triliun, jadi harus disikat. Ya, ya ini soal judul lah. Budi Ari yang kejaksaan juga sudah ya udah terdakwa lah Budi Ari ini di mata KPK, terhadap KPK atau disebut KPK gitu ya. Apa sorry, kejaksaan ya. Jadi seakan-akan ya oke lah, kejaksaan inilah yang lebih garang, nah yang lebih bertaji, seperti itulah bahasa-bahasa kecilnya gitu ya soal judul-judul ini. Dan kemudian disangkut pautkan juga nih ke Pak Jokowi karena projo gitu ya Budi Ari. Siapa Budi Ari, siapa projo, siapa Jokowi mungkin tahulah gitu ya. Dan harapan kita sebetulnya ya biarlah ini proses hukum berjalan, jangan berlama-lama, jangan bertele-tele, apalagi berbelit-belit, langsung saja proses sesuai hukum yang berlaku. Bila terbukti benar, tangkap dan penjarakan. Kalau perlu asetnya disita lah gitu ya, dari hasil yang katanya 50% ya menerima fee dari judul tadi ya. Kemudian KPK ngurus Hasto sudah dapat gaji banyak, tak akan ngurus koruptor ternaknya Jokowi karena akan menyeret Jokowi, KPK itu ternaknya Jokowi. Nah, baru saya katakan tadi ya, ini ada bukti juga nih, ya ternaknya Jokowi, ya orangnya Jokowi dan lain-lain ya. Era Jokowi KPK hanya ditugaskan untuk mempersangkakan Hasto, ya kalau korupsi dibiarkan saja, yang penting jangan lupa bagi-bagi. KPK ternak Mulyono bubarkan ganti yang bisa kerja. KPK gigi ompong dicabut oleh Mulyono. KPK makan gaji buta doang kayak wakil presiden. Bubarkan aja KPK, buang-buang uang negara. Yang melemahkan KPK itu Jokowi dan PDIP. Habiskan tuh antek-antek Mulyono yang ada di KPK, jangan sampai KPK masih diisi sama manusia yang nggak tahu malu seperti Mulyono sekarang, malah kejagung yang aktif. Ya pasti takut lah, KPK koruptor kan bisa bayar orang, lagian KPK juga banyak dari polisi. Kalau dari kepala negaranya nggak benar, pasti ke bawahnya bakal tidak benar. Maka kalau dari Prabowo-nya, kalau mau bersih-bersih dari menteri-menteri dalam kepemimpinan, dari Jokowi harus dibubarkan. Dan kalau kira-kira adanya yang bersangkutan dalam korupsi, harus diproses dan dibongkar habis dari menteri-menteri yang tidak benar. Ya, itu banyak juga yang mengatakan tuh, saya baca-baca tuh, ya orang-orang yang Jokowi disingkirkan saja dari kabinet, dicopot aja dari Kapolri, dari kepolisian, kejaksaan, di KPK, ya ke TNI dan lain-lain. Ya, katanya banyak sekali mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian sudah jelas-jelas di era Jokowi yang namanya korupsi dahsyat luar biasa. Di situ banyak yang dibiarkan, KPK-nya disetik buat para penjilat Jokowi buka mata buka telinga. Nggak ada powernya lagi KPK sekarang. Paling yang dikerjakan KPK kasus titipan, kayaknya kasus yang ditangani KPK nggak menarik lagi. KPK saat ini hanya menerima gaji buta, tidak ada prestasi jauh kalah dari Kejagung, bubarkan saja, ganti semua pimpinan sekarang orang-orang Mulyono. Baiknya masalah korupsi itu diserahkan
ke institusi Polri dan Kejagung KPK itu hanya di-setel oleh kekuasaan saja. Kejagung amanah menjalankan tugas negara, akan amanah negara tentramlah masyarakat dari segala hal, akan tercapailah keadilan dan kemakmuran bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Itu yang kita harapkan ya, kemakmuran itu, kesejahteraan itu yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu sejak dari dulu, kemajuan bangsa dan negara dan memberantas menyikat habis para koruptor di negeri ini. Penjilat partai ya pasti seperti itu, loncat sana sini, biar dianggap top, bela-belain terus junjungannya, padahal di tempatnya dia gudangnya. Itulah banyak cara untuk cari makan. Oh, zaman edan sedang berjalan, zaman rejim nyenye, mangsa nafsu, kuasa yang penuh kebohongan, keculasan, kemunafikan, ketamakan dengan abaikan nilai etika, moral, revolusi untuk membenahi kerusakan negeri ini yang menuju keruntuhan peradaan. Ya. Bubarkan KPK tidak ada guna bagi negara yang hanya melayani. Nah ini tadi yang saya katakan, diintervensi, bekerja sesuai pesanan, macam-macam sebetulnya. Ya, banyak sekali. Tapi ya itu penilaian dari masyarakat Indonesia yang mungkin menyaksikan. Tapi sebagian saja yang seperti itu. Ini kan ada pro dan kontra juga. Ada yang mendukung, membela, dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain ya bolehlah silakan sampaikan di video ini. Dan saya itu saja, salam dan sampai jumpa.